yang bekerja keras, yang sudah menyediakan semua kebutuhan kita dalam terlaksananya Rakerda kita pada pagi sampai sore hari ini. Terima kasih kepada tuan rumah Gereja Metodis yang ada di tempat ini. Metodis apa? Ya, Gereja Metodis Indonesia Ebenezer. Terima kasih Bu Aling, mana Bu Aling? Ya, Bu Aling atau Ibu Christine yang sudah fasilitasi kita, semua yang sudah bekerja keras. Izin saya tidak sebutkan satu persatu, dan tentu tidak kalah penting perlengkapan, karena kalau acara tidak ada perlengkapannya pasti tidak lengkap. Ya, yang sudah memimpin pujian Bu Bibi, main musik, mana tuh sekretaris kota ya. Puji Tuhan, diam-diam ternyata bisa main musik ya. Puji Tuhan, semua pasti punya potensi. Karena itu tadi saya dimintakan untuk closing terakhir ya. Bentar, saya dari pewarna juga terima kasih boleh hadir. Jadi Pak Sekjen, kami laporkan bahwa Rakerda kita ini diliput resmi oleh pewarna. Pewarna itu Persatuan Wartawan Nasrani, dan pimpinannya itu salah satu rekan kita yang di BK3, kemudian juga panitia bersama dengan CKI Pak Pendeta Philip, dan ketua BK3, ketua umumnya ada Pak Hani, Ibu Rohani sebagai apa? Ketua bidang, dan yang lain ada anggota BK3 di sini. Dan CKI melalui Rakerda ini tentu berkomitmen akan kerjasama dengan seluruh lembaga-lembaga Kristen yang ada di Banten, akan kerjasama dengan gereja-gereja, kerjasama dengan tentu pemerintah, mulai dari tingkat provinsi, gubernur, kabupaten kota, kerjasama dengan TNI Polri, kerjasama dengan yudikatif, eksekutif, legislatif, dan selama ini kami sudah buktikan itu. Dan dalam waktu dekat salah satu program kita, puji Tuhan kita kenal baik, dan karena memang satu kampung dengan kami dari Mamuju, saat ini jadi ketua Banggar MPR DPR RI. Jadi beliau sudah meminta kepada kita kapan kita bisa adakan, bahkan dia bersedia untuk mengajak menteri yang berkaitan yang menjadi kebutuhan kita. Saya kira ini sangat baik. Karena itu kami menyampaikan pada sore hari ini, sebelum kita menutup Rakerda kita, beberapa hal. Yang pertama, melalui Rakerda CKI ya, maka CKI harus hadir di Banten menjadi harapan baru bagi semua orang. Amin. Berdasarkan tema kita dalam Rakerda ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi semua orang. Saya tidak perlu sebutkan dalam perkataan, dalam tingkah laku dan lain sebagainya. Itu adalah tema kita. Jadilah teladan bagi semua orang yang ada di Banten. Semua orang silakan ditafsirkan masing-masing. Yang kedua, semua pengurus dan anggota CKI Provinsi Banten dan DPC harus merasa memiliki dan membuat CKI ini menjadi rumah besar kita. Jadi rumah apa? Rumah besar kita. Kalau saya katakan CKI luar biasa, dahsyat, yes. CKI luar biasa, dahsyat, yes. Mantap. Yang terakhir, kami berharap melalui Rakerda hari ini kita tingkatkan kerjasama kita. Kita di sini tidak ada yang sempurna. Kita semua adalah hamba. Jadi kita tingkatkan kerjasama kita di internal kita. Kalau ada yang kurang kita bantu untuk kekurangan itu kita penuhi, dan yang lebih kita kurangi. Ya, kita jangan saling mendakwa sesuai dengan firman Tuhan tadi. Mari kita awasi diri kita, kemudian dengan sendirinya integritas kita akan terlihat bukan dari kata-kata, tapi dari perbuatan kita. Itulah CKI. Ya, CKI harus menjadi teladan bagi semua orang. Setelah kita tingkatkan
kerjasama kita di internal CKI, maka kita tingkatkan juga kerjasama dengan pihak luar. Apa itu tadi? Tokoh-tokoh agama, toga, Thomas, ya pemerintah setempat, tokoh masyarakat setempat. Demikian juga untuk TNI Polri, kita juga harus tetap kerjasama eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua unsur, ya ormas-ormas yang lain kita harus kerjasama untuk berdampak bagi Indonesia sesuai dengan visi misi daripada CKI itu sendiri. Lalu kami dari DPD tentu menyampaikan sekali lagi kepada kita semua, setelah rakerda ini tolong di internal DPC segera konsolidasi. Setelah itu nanti minta dengan hormat kepada Sekda untuk membuat undangan kepada KSB dan pengurus daripada DPC termasuk Banten Barat. Kita undang untuk konsolidasi untuk mematangkan program yang kita sudah canangkan tadi, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita tidak hanya akan menghabiskan waktu kita dengan tulisan, dengan teori-teori, tapi kita mau buktikan. Mungkin dari semua program itu tidak bisa kita laksanakan semuanya, tapi paling tidak ada yang kita bisa buktikan di dalam mengakhiri tahun 2025 dan membuka tahun 2026 nanti. Lalu yang terakhir dari saya berharap bahwa kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, senang susah harus bersama-sama. Terima kasih kepada DPC Kota, DPD Banten, dan kita semua. Beberapa rekan kita kemarin kehilangan orang-orang yang tercinta. Salah satu pengurus kita meninggal dunia di kota Tangerang, dan DPC Kota telah mewakili kita untuk berbelasungkawa dan memberikan bantuan. Kemarin Pak Erik yang tadi menulis kehilangan ibu tercinta. Kita dari DPD dan DPC sudah datang bersama-sama, walaupun tidak mungkin memberikan apa yang diharapkan. Mana Pak Erik? Ya tadi, ya notulen kita. Ya mungkin kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi melalui kehadiran kita. Saya berusaha sampai penguburan saya hadir, kecuali penghiburan di acara keluarga Pak Erik saya tidak bisa hadir karena padatnya kegiatan. Jadi ini kita harus kembangkan ke depan, Bapak Ibu, supaya merah putih kita ini ada di dada, ada di pikiran kita, dan ada di perbuatan kita. Amin. Ya dulu Pak Munte ketika ada kecelakaan istrinya, ya ini yang saya bilang, kami DPD tidak perlu humbar-humbar apa yang kami lakukan. Ada bukti nyata, salah satunya ya Pak Munte, kami datang sama Pak Sekda untuk menyampaikan tentu simpati kita. Ya, kita tidak perlu sebutkan apa yang kita beri, betul ya Pak Munte ya. Ya, dan puji Tuhan, ya itu bisa bermanfaat. Kemudian ada gereja yang terjolimi, kami turun langsung. Ya puji Tuhan, Pak Didit gerejanya sudah berdiri, dan ini masih banyak permintaan. Saya sudah bilang Pak Rezeki, kita mesti hati-hati, karena kadang-kadang membantu gereja ini bisa jadi bumerang buat kita, karena di internal mereka banyak masalah. Kalau kita turun, kita hati-hati, malah kita yang nanti diserang balik. Jadi saya kira CKI harus hadir memberikan harapan baru. CKI Banten luar biasa. Yes. Puji Tuhan, sekian dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan hidup dalam kelimpahan karena kita semua orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan mau melayani dengan ikhlas dan tulus, tanpa menuntut hak kita, karena dengan sendirinya kalau kita melakukan kewajiban kita, hak kita akan diberikan oleh yang punya langit bumi ini, Tuhan Yesus Kristus.